Real Traders, balik lagi ke YouTube channel Traders Family di sesi Tanya TF. Kita langsung ke pertanyaannya. Ayo. Dari Pak Imam Muhni. Oke. Apa penyebab drawdown dan gimana mencegah drawdown, Mbak? Wih, singkat, padat, dan jelas. Iya, singkat, padat, dan jelas. Udah itu aja pertanyaannya. Tapi dalam ini. Tapi dalam. Makanya mau saya bahas, Pak. Oke, penyebab drawdown. Penyebab drawdown itu kalau kita kan otomatis kerugian ya. Ya. Ketika kita mengalami loss, ketika kita mengalami kerugian, drawdown itu pasti terjadi. Udah pasti. Tinggal terjadi. ini kita ruginya karena satu transaksi besar atau transaksi yang lossnya berturut-turut. Oh. Inilah penyebab drawdown. Penyebab drawdown. Ya. Mungkin lebih simpelnya buat teman-teman kayak penurunan nominal di akun lah. Ya, modal kita turun. Modalnya turun, rugi Ya, gitu. rugi, Oke. ya itulah. Misalnya dari 10.000 turun jadi 9.000. Turun 9.000. Berarti drawdown kita terjadi sebesar 10%. 10%. Nah, Oke. kita masuk pertanyaan kedua. Gimana cara mencegah drawdown? Gimana cara mencegah drawdown? Berarti Yang artinya tidak bisa untuk dicegah, Pak. Karena kalau Bapak mau mencegah drawdown, yang artinya adalah metode Bapak 100% profit. nggak boleh loss sama sekali. Iya. Nggak mau rugi, ya mending gak usah trading, Pak. Ya kalau nggak mau rugi, nggak mau terjadi drawdown, nggak usah trading, Pak. Simple. Ya kan? Iya. Bahkan kalau tradingnya nggak mau kena stop Nggak loss, mau kena stop loss pun nggak usah trading juga. Nggak usah trading juga. Karena yang namanya trading itu soal resiko, bukan soal untung. Untungnya gampang. Untung mah semua orang siap lah. Siap. Mau untung. Betul. Nggak ada. Ini ya. soal resiko yang harus dibicarakan duluan. Nah, kita bukan mencegah drawdown-nya, tapi kita membatasi drawdown-nya. Membatasi drawdown. Betul. Karena kalau kita nggak ngebatasin drawdown itu, ya ujung-ujungnya MC, Ujungnya margin call. margin call. Dan apa sih yang bikin orang MC? Karena mikirnya gini, saya tidak mau loss, yang otomatis drawdown ini nggak boleh terjadi. Oh, makanya pertanyaan gimana cara mencegah drawdown? Mencegah drawdown. Berarti nggak mau loss sama sekali. Berarti nggak mau loss sama sekali. Yang akhirnya menyebabkan transaksi profit dikit-dikit diambil. Dikit-dikit diambil. Karena mikirnya history saya nggak boleh loss. Nggak boleh ada merah sedikit pun Nggak ya? boleh ada merah sedikit pun. Akhirnya kan kalau bikin tradingnya apa ya? Nggak boleh loss, nggak boleh rugi. Profit dikit lumayan lah. Diambil. Dibanding saya loss, Ya. dibanding ini ruginya sekian dolar, udahlah ambil. Lumayan. ABC. Ya, asal biru close. Inilah yang bikin apa ya, teman-teman trading di luar sana tradingnya ABC, profit dikit diambil, tapi kalau loss ditahan terus. Biasanya kayak gitu, Pak. Apa ya? Ya profit dikit ambil, dikit ambil. Sekali loss habis semua. Ya, Profit sama modalnya. ngumpulin profit dikit-dikit, Dikit-dikit. lossnya Ya, hanya satu kali dua trade, satu trade, dua trade, habis semua. Nah, itu. Itu. Karena dari awal nggak mikirin soal drawdown harus dibatasin. Mikirnya gimana caranya akun saya untung. Saya nggak boleh loss. Saya nggak boleh historinya ada merahnya. Ada merah. Padahal kalau kita ngelihat di Google pun ya, Pak ya. Bahkan pola apapun juga itu pasti ada tingkat keberhasilannya gitu loh. Ya, ada Iya tingkat dan nggak 100% berhasil. 100% berhasil. Pasti ada kegagalannya. Ada kegagalannya. Besar kecilnya itu ya ketika soal besar kecil ya balik lagi drawdown pasti terjadi. Iya kan? Mau nanya YouTube, mau nanya di Google atau mau cari mentor sesakti apapun, silahkan cari. Ada nggak metode yang 100%? Ada, Pak. Apaan? Ada 100% bohong. Mungkin diajarinnya gini, Sel. Historinya hijau semua, Sel. Oh iya, profit semua ya. Iya, floatingnya ini yang berdarah-darah akunnya. Oke. Berarti kan gimana cara membatasinya itu, Pak? Betul. Gimana Soalnya cara ngebatasin drawdown? Perlu kita bahas, penting juga ini. Penting. Nah, kita bahas bahkan dari titik pertamanya dulu yang mesti kita atur. Yaitu dari resiko per transaksinya berapa? Resiko, Per transaksi. oh yang 1%, 2%. Ya, itu kita ngatur dari sana dulu. Misalnya, kita ngatur resiko per transaksi 1%. Jalanin lah 1%. Jangan kita jalanin resiko per transaksinya 10%. Itu kalau sekali drawdown kita ya drop 10% juga. Mending, Pak, 10% biasa full margin.
10% masih oke loh. Iya nggak juga. Kan dari satu transaksi. Dari satu transaksi. Iya, karena gini, setelah kita ngatur resiko per transaksi, kita masuk ke pengaturan kedua. Kita ngebatasin maksimal transaksi yang berjalan. Maksimal transaksi yang berjalan. Misalnya kita udah ngatur resiko per transaksinya 1%. Bagus nggak? Bagus. Bagus. Tapi maksimal transaksi berjalannya nggak dibatasin. Dibiarin aja sampai 20. Oh berarti semua pair yang ada ya kan Tradingin. Momentumnya ada. Pasti gitulah Pak DP mikirnya. Apa ya, skenario yang indah gitu loh. Kalau misalkan emang 26 pair nih, saya tradingin semua. Profit semua. Waduh. Sekali saya profit 26% langsung berarti. Akun saya grow-nya 26%. Ya itu kan yang dipikirin. Teori indah. Yang belum tentu berjalan sama seperti prakteknya nih. Iya. Iya kan? Ya biasa beda banget sih pasti praktek sih. Beda total. Iya, bahkan. Jadi jangan berpikir teori indah berarti hasil akhirnya indah juga. Belum tentu. Kita harus siap sama resikonya juga. Makanya transaksi yang berjalan pun dibatasin resikonya. Nggak bisa semena-mena. Saya ingat ya mungkin bisa dibatasin berapa persen gitu Pak? Berapa persen? Ya. Katakanlah resiko per transaksi saya 1% ngaturnya nih. Iya. Berarti maksimum transaksi yang berjalan di angka 10%. Oh, oke. Itu pun juga nggak langsung diambil semua kan sebenarnya? Jangan diambil semua dulu. Karena kalau ada momentum selanjutnya nggak bisa diambil lagi. Iya. Ya kan? Benar. Oke, setelah kita ngatur resiko per transaksi, maksimum transaksi yang berjalan, barulah kita ngatur resiko per bulan. Maksimum resiko per bulan kita atur. Misalnya di angka 10% atau di angka 15%. Ngatur resiko per bulan. Jadi kalau yang per bulan amit-amit Pak, amit-amit banget mulai trading nih di awal bulan. Oke. Besoknya. Tanggal 1 mulai. Tanggal 1 mulai nih. Tanggal 2. Semangat dong ya. Tanggal 2 langsung drop 15%. Berarti tanggal 3 nggak lanjut lagi. Sampai akhir bulan. Berarti pindah libur dong gitu. Anggaplah tadi bulan September ya. Iya. Ketika masuk di Oktober baru trading lagi. Liburnya ya 27 hari dah. Tapi bukannya itu malah jadinya makin apa ya? Greget pengen gedein resikonya pas di bulan Oktober, Pak. Sebenarnya gini. Itu udah menjadi pertanyaan duluan nih. Kenapa di hari kedua sudah loss sebesar 15%? Oh. Iya dong. Berarti kan cara menjalankannya juga udah salah. Antara yang satu transaksi gede banget lossnya, atau semua pair lah. Ya transaksi kebanyakan. Padahal yang namanya monthly loss ini ya kita jaga-jaga selama sebulan. Misalnya kita atur 15% deh. Berarti resiko per transaksi kita atur 1% bisa dong? Bisa. Berarti perlu 15 kali loss berturut-turut nih. Baru resiko per bulan kita tercapai. 15 kali berturut-turut. Ini kan jadinya apes ya. Oke. Nah, tapi kalau ngaturnya ternyata per transaksinya 5%, cuma butuh 3 transaksi untuk tercapai monthly loss-nya. Resiko bulanannya tercapai. Itulah kenapa perlu diatur bahkan sejak pertama resiko per transaksi. Ada maksimumnya nggak sih Pak? Kayak baru paling besar gitu nggak boleh sampai berapa gitu. Baru masuk ke pengaturan keempat. Maksimum drawdown ini kita atur di angka maksimal nih bagi teman-teman trader individual. Aturlah di angka 50% maksimalnya. 50% dari 50% maksimal. Jadi misalnya ngatur kan tadi sebulan 15% nih ya. Bulan pertama katakan September drop 15%. Bulan Oktober drop lagi 15%. Di bulan ketiga berarti kan masih ada sisa toleransi 20%. 20% toleransinya. Anggaplah ternyata di bulan ketiga resiko bulanan saya bikin sampai 20%. Berarti udah totalnya 50%. Totalnya 50%. Tapi berarti kita ngalamin loss selama 3 bulan berturut-turut. Kasihan amat ya Pak ya. Mungkin aja bisa terjadi. Ya mungkin bisa terjadi. Makanya resiko per transaksinya diatur duluan. Ya kan? Dan kenapa sih kita ngebatasin maksimum drawdown di angka 50%? Biar kita punya dana untuk recovery. Oh, sisa dananya buat recovery. Karena kalau kita nggak ngatur ini, misalnya drawdownnya di angka 70% deh. Ini sisa 30% kan.
30% mau recovery otomatis jauh lebih berat. Gampang sebenarnya kalau 30%, Pak. Udah langsung aja, habis ya habis, dapetnya dapet. Ya itu yang terjadi. Itu kan yang terjadi kan. Begitu kebanyakan. Pengen recovery, jadinya gambling. Oh, pengen recovery secepat mungkin, jadinya gambling. Padahal katakanlah drop sampai 70% karena transaksi selama 3 bulan. Ya. Tapi pengen baliknya seminggu. Mending pas seminggu. Jadi transaksi itu. Kalau bisa hari itu dah balik. Momen yang paling bagus saya cari deh. Itulah kenapa bener-bener mesti dibatasin itu semua. Karena buat jaga mental kita nih. Biar nggak jadinya gambling. Biar kita tetap bisa ngejalanin metodenya. Ya kan? Karena jangan sampai ketika drawdown 50% ini terjadi, saya langsung ganti metode. Oh. Jajan nih metode yang lain. Belajar sama si A. Beli signal. Ya. Nonton YouTube. Ikut kelas. Ikut grup. Padahal yang harusnya pertama dicek adalah cara kita menjalankan tradingan kita nih. Oh, bukan langsung diganti metodenya. Bukan metodenya. Kita masih ngecek dulu apakah saya benar-benar menjalankan resiko per transaksinya ini 1%. Apa jangan-jangan banyak? Siapa tahu di tengah jalan digedein. Karena lagi berturut-turut profit, saya gedein. Ya biasa kayak gitu lah. Atau bisa juga udah loss berturut-turut juga Sel. Nanggung lah. Saya tambahin 2% biar cepat balik. Kalau profit konsisten, overconfident. Mentok banget nih, percaya dirinya saya bisa lawan semua market, saya bisa menangin market, ya kan? Kalau loss banyak juga bisa sama. Jadinya revenge. Ya kan? Balik lagi ke review cara menjalankannya. Belum tentu metodenya yang salah. Ya biasa cara menjalankannya. Iya, metode itu dulu. Nggak mungkin. Kita review nih. Ada gak sih yang kita langgar aturannya? Biasanya sih ada Pak kalau kayak gitu. Atau mungkin Sel, aturannya nggak ada yang dilanggar. Tapi nyari-nyari momen. Oh iya. Iya kan? Saya tetap 1% Pak tradingnya. Tapi ya gitu. Tapi ngeliat semua transaksi dihajar. Semua ngeliat pair yang lain momennya, bisa nih trading A. Bisa nih trading A. Iya kan? Jadinya itu semua yang bikin drawdown ini terjadi. Ya punya pemikiran pengen cari-cari momen kan balik lagi Pak. Ini tuh mikirnya tuh selalu skenario yang terbaik, terindah. Mikir indahnya, mikir profitnya terus. Lupa lah sama resikonya. Mending lupa Pak. Gak kepikiran sama sekali itu. Ya kan kalau kita ngelihat kehidupan sehari-hari ya, kita ngelihat, kuenya manis nih, enak nih, langsung kepengen kan makan ini kue kan, karena yang diingat adalah manisnya. Padahal enaknya doang nih, cerita indah kita menikmati kuenya, tapi kita lupa, ini kue gulanya berapa? Mau gak pikiran lah Pak. Ya karena mikir indahnya. Iya. Mikir profitnya. Ada martabak di sini nggak makan. Sekarang saya mikir. Sekarang dulu makan. Dulu enggak. Dulu saya yang penting martabak enak nih. Sekarang kan mikirin ini gulanya berapa. Ya kan. Udah harus mikir soal resikonya dulu. Sama kayak makanan tadi. Bukan nggak boleh. Ya boleh. Ya kan. Boleh nggak makan martabak. Boleh nggak makan kue. Boleh. Tapi dibatesin. Sama kayak drawdown. Kita batasin resikonya. Bukan nggak boleh loss. Karena ini pertanyaan mencegah loss, drawdown apa gimana? Gitu. Jadi mindsetnya Pak dibenerin soal drawdown. Jadi Bapak harus ngatur dibatasi bukan mencegah. Dan diaturnya juga dari kayak Pak DP bilang tadi ya, resiko per transaksi. Ya kan, maksimum resiko yang diambil. Ya. Resiko bulanan bahkan sampai maksimal drawdownnya diatur. Oke. Nah ini bagi teman-teman yang suka ya ngelanggar, mungkin itu bisa diketik Pak. Dijadiin ini ya kan aturan ya. Aturan diketik ya kan, terus dikasih bingkai pajang. Ya. Kalau mau lebih ekstrim mungkin udah lihat rekening saya udah loss berapa nih. Di screenshot pasang juga. Ya, saya udah loss selama ini berapa sih? Berapa? Karena saya nggak pernah ngatur risikonya, saya nggak pernah ngatur drawdownnya berapa. Sekarang mulailah atur drawdownnya. Mau trading for living kan? Oh iya ya benar trading for living. Iya kalau mau trading for living ya atur risikonya dulu. Jangan mikir untungnya doang.
Oh iya bener ya. Iya. Oh mau trading for living tapi mikirnya cuma indah-indahnya doang yang mana bisa. Ya kayak Pak Tito juga ngatur kan resikonya. Iya Pak Tito pasti atur resikonya. Gitu. Oke. Udah selesai pertanyaannya dari teman-teman. Ya seperti biasalah. Tinggal komen di bawah dengan hashtag tanya TF. It's now or never, change your life. Bye.